Halo para orang tua sekalian, selamat datang kembali ke channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, kalau para orang tua baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten mini webinar kita bisa menjadi sumber belajar parenting yang baik. Oke, tema kita kali ini cukup menarik nih para orang tua sekalian, yaitu adiksi gadget pada anak. Sudah nggak dipungkiri lagi ya bahwa gadget itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dan kita memang tidak bisa melepaskan ini dari anak-anak. Apalagi sekarang di sekolah, gadget juga sudah menjadi bagian pembelajaran di kelas. Jadi mau nggak mau memang mereka tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Tapi juga sebagai orang tua, kita tentunya kadang merasa khawatir apakah ini waktu yang tepat, apakah anak saya ini nantinya nggak jadi kecanduan, atau bahkan apakah anak saya kecanduan gadget yang kita belikan atau berikan buat mereka. Oke, untuk hal itu hari ini kita akan bahas sama-sama. Yang akan saya bahas atau saya cover pada mini webinar kali ini adalah yang pertama, kita akan belajar mengapa atau bagaimana kecanduan itu bisa terjadi, apa alasannya, sehingga harapannya di sini para orang tua nanti bisa melihat nih apa yang menjadi akar masalah yang mungkin atau potensi masalah dalam keluarga dan kita bisa menanganinya sedini mungkin. Kemudian yang kedua, kita akan membahas juga perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dan terutama pada remaja, karena banyak kecanduan gadget ini terjadi pada remaja ya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat bahaya atau tantangan yang diberikan oleh gadget ini terhadap perkembangan otak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memiliki hal-hal praktis dan aplikatif untuk kita lakukan di rumah, sehingga kita bisa mencegah atau paling tidak kita mengurangi adiksi anak atau ketergantungan anak terhadap gadget mereka. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana sih sebenarnya kecanduan itu terjadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, dalam otak kita ini ada yang namanya sistem penghargaan ya, atau kita dalam bahasa Inggrisnya reward system. Reward system ini adalah sesuatu yang wajar dan memang ada dan Tuhan ciptakan dalam menjadi bagian dari otak kita. Bayangkan kalau nggak ada reward system ya, kita jadi tidak termotivasi melakukan sesuatu. Jadi reward system ini punya tujuan baik, yaitu memperkuat perilaku-perilaku tertentu. Membantu untuk bertahan hidup sehingga kita dapat mengulangi perilaku yang sama dalam situasi tertentu. Contohnya kalau kita lapar, kita makan, dan waktu kita makan kita dapat merasa kenyang, merasa bahagia, ada reward system yang kick in gitu di otak kita. Dan kita mengulanginya lagi pada saat kita lapar, kita makan ya. Jadi memang tujuan reward system sendiri dalam otak itu adalah memperkuat perilaku-perilaku tertentu. Namun masalahnya perilaku-perilaku tertentu tersebut bisa jadi hal yang baik, bisa jadi juga hal yang tidak baik nih Bapak Ibu. Saat perilaku tertentu tersebut terjadi di otak dan itu di-reward oleh otak, maka di otak itu keluar yang namanya hormon dopamin ya, hormon dopamin. Nah, dopamin ini kalau keluar ya itu menimbulkan atau memberikan kepuasan ya. Misalnya nih pada saat kita melakukan sesuatu masak ya, misalnya masak, terus kemudian waktu kita masak nih sebagai mama masak, kemudian kita hidangkan pada suami dan anak-anak, mereka merasa senang dengan masakan kita dan mereka memuji yang kita masak. Maka pada saat itu kita merasa bahagia, itu berarti ada hormon dopamin yang dihasilkan oleh otak kita. Begitu ya, sehingga pada saatnya nanti kita, wah ternyata masakan saya disukai keluarga, saya mau masak lagi Nah itu, jadi reward system memperkuat perilaku tertentu. Jadi hal itu juga sama, dopamin ini terjadi atau dilepaskan pada saat ada hal-hal yang baik terjadi, dan juga biasanya dilepaskan pada saat ada konsumsi obat penghilang rasa sakit atau alkohol. Jadi pada saat orang mengkonsumsi alkohol atau obat penghilang rasa sakit, ternyata hormon ini juga terproduksi oleh otak. Itulah yang menyebabkan kecanduan gitu ya. Kecanduan alkohol, kecanduan obat-obatan tertentu, itu karena ada hormon ini dalam reward system dari otak kita yang keluar.
Nah, ini kalau kita lihat nih, awal kecanduan apa yang akan terjadi? Awal kecanduan, perilaku atau hal-hal tertentu yang disalahgunakan. Contohnya ya, penggunaan gadget, obat-obatan, alkohol yang dilakukan secara berlebihan melepaskan dopamin hingga 10 kali lipat dari jumlah alaminya. Nih, bayangkan ya, jadi kalau terus-menerus, ternyata dopamin yang dilepaskan itu besar, apalagi itu sesuatu yang baru gitu. Dan dilepaskannya karena dalam jumlah yang besar, maka itu menjadi titik awal kecanduan. Lanjut, seiring berjalannya waktu, otak kemudian beradaptasi dan mengurangi jumlah pelepasan dopamin, sehingga kita menjadi toleran. Nah, ini menjelaskan ya bahwa kenapa nih kecanduan itu biasanya dosisnya akan bertambah. Dulu minum alkohol 1 gelas sudah merasakan senang, kemudian seiring berjalannya waktu 1 gelas, 2 gelas nggak cukup. Akhirnya naik ke 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan penggunaan gadget. Pada saat 30 menit pertama puas, kemudian sekarang 30 menit jadinya kurang. 60 menit jadinya kurang, sehingga akhirnya kecanduan. Jadi dopamin tersebut dilepaskan dalam jumlah yang besar, otak beradaptasi, kita jadi toleran, akhirnya kita menambah perilaku-perilaku tersebut. Dengan tujuan dopaminnya agar dilepaskan kembali dalam jumlah yang besar, gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya ada perilaku coping, dia melakukan atau lebih banyak, mengambil lebih banyak agar mendapatkan jumlah kegembiraan yang sama. Akhirnya hal ini bukan saja terjadi pada satu tempat, akhirnya mempengaruhi wilayah otak lain, mengubah struktur otak, menurunkan keputusan baik, keputusan sadar. Jadi makanya beberapa yang kecanduan tidak bisa mengambil keputusan-keputusan dengan baik. Akhirnya itu dibajak oleh kebiasaan atau mode bertahan hidup itu tadi. Akhirnya kecanduan ini menjadi sebuah kebutuhan untuk survive. Kalau nggak ada gadget, nggak survive. Nggak ada alkohol atau obat-obatan, nggak survive. Nah, jadi ini kira-kira proses yang terjadi ya Bapak Ibu, gambaran bagaimana proses kecanduan itu terjadi di dalam otak kita. Nah, pada saat kita bermain gadget atau pada saat kita mendapatkan notifikasi dan lain sebagainya gitu ya, menang dalam sebuah game dan lain sebagainya, itu melepaskan dopamin ke otak kita. Nah, itulah yang menjadi kalau tidak kita kontrol dengan baik menjadi awal kecanduan. Oke, nah alasannya apa sih kok kecanduan ini bisa terjadi ya, terutama pada anak-anak? Yang pertama adalah alasan genetik. Memang beberapa genetik tertentu itu menunjukkan mereka lebih rawan terhadap adiksi. Kalau genetik ini berarti sifatnya turunan ya. Oleh karena itu kita juga sebagai orang tua, Anda juga mesti sadar bahwa Anda ini memegang peranan juga. Jangan jadi pencandu, karena genetik Anda bisa jadi mempengaruhi anak Anda kelak. Yang kedua, alasannya juga bisa karena lingkungan, karena stimulasi terhadap sistem reward. Karena tadi ya kita orang tua yang memang mempercayakan kepada anak-anak sejak bayi udah dikasih yang namanya gadget. Jadi lingkungannya itu memberikan stimulus-stimulus yang besar sehingga dopamin itu juga terus-menerus diproduksi dalam jumlah yang besar pada otak anak. Dan makin berbahaya kalau makin awal mereka terekspos ya, makin muda atau makin kecil mereka terekspos terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kecanduan ini, maka akan mengakibatkan kerusakan otak yang makin besar gitu ya. Jadi makin muda atau makin awal itu makin berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus waspada akan hal-hal ini. Kalau genetik kita udah nggak bisa lakukan banyak hal ya Bapak Ibu, tetapi kita bisa melakukan sesuatu terhadap lingkungan, di keluarga, terhadap bagaimana kita bersikap kepada anak-anak, bagaimana kita mempercayakan hal-hal kepada mereka, itu kita masih bisa kontrol, masih bisa kita kelola gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, perubahan pada anak, yang anak makin lama makin dewasa, tadi semakin awal mereka kena, semakin mudah mereka akan kecanduan. Dan apabila anak-anak ini beranjak dewasa atau beranjak remaja, maka itu juga ini ada kebutuhan tertentu yang membuat mereka juga makin rawan nih efeknya terhadap kecanduan tersebut. Perubahan apa saja sih yang terjadi pada saat anak-anak remaja? Pada saat anak-anak remaja, anak-anak itu sedang mencari identitas diri. Ya, bayangkan kalau identitas itu tidak ditemukan di rumah, tetapi ditemukan di sosial media. Nah, apa yang akan terjadi pada mereka? Anak-anak juga
memiliki atau ingin meminta lebih besar kebebasan atau kemerdekaan. Karena mereka merasa sudah makin dewasa sehingga mereka ingin dipercaya lebih. Nah, oleh karena itu makin menantang ya Bapak Ibu, gimana nih? Udah beranjak remaja, saya harus sebagaimana nih ngontrol gadgetnya, itu makin menantang. Kemudian perubahan yang baik adalah mereka juga makin belajar tentang tanggung jawab. Oleh karena itu kalau anak-anak Anda udah mulai beranjak remaja, kita juga bisa mulai latih nih. Kalau orang tua memberikan sesuatu kepercayaan kepada anak, misalnya gadget, maka bentuk tanggung jawab apa yang anak Anda harus tunjukkan atau kembalikan kepada Anda. Perubahan lagi adalah anak-anak di usia remaja ini suka dengan pengalaman yang baru. Mereka mau explore gitu ya, mereka adventurous ya. Jadi memberikan gadget pada usia remaja ini juga menjadi sebuah alat untuk anak-anak ini mengeksplorasi dunia. Ya, jadi penting ya untuk kita menanamkan nilai kepada anak-anak kita, menanamkan prinsip. Kita boleh melihat, kita boleh mengeksplorasi. Pada saat anak-anak kemudian terekspos pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai, apa yang anak-anak Anda harus lakukan. Kemudian anak-anak juga mengembangkan identitas seksual. Apakah mereka mengidentifikasi, walaupun mereka mungkin sudah tahu ya, mereka lahir sebagai wanita, lahir sebagai pria, tapi di zaman sekarang ini Bapak Ibu nggak hanya ngomong soal pria dan wanita, ada identitas gender ketiga. Dan pada saat anak-anak terekspos dengan media, mereka mengidentifikasi identitas seksual mereka. Dan makin besarlah ya efek dan entah itu benefit tapi juga datang dengan tantangan dari media atau dari gadget yang anak-anak kita pegang. Oleh karena itu sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Nah ini ya, kita mesti memahami bahwa gadget ini memberikan stimulus yang cukup cepat kepada anak-anak. Dan kenapa kok gadget itu bisa mengakibatkan kecanduan? Yang pertama karena gadget itu cepat tanggap ya, memberikan instant respon. Kalau diklik langsung dibuka gitu ya. Sekarang kalau kita mau beli barang apapun, nggak perlu ke toko, kita bisa langsung menggunakan sosial media, menggunakan platform e-commerce. Pada saat kita mau kontak seseorang, kita juga langsung type, mereka juga langsung balas. Jadi instant respon ini terus-menerus menembakkan stimulus dan dopamin ke otak anak kita. Makanya gadget itu menjadi rawan gitu ya, membuat anak-anak mudah kecanduan. Bukan hanya instant respon, gadget juga memberikan grafik yang cepat ya. Makanya kadang kalau kita udah klik sepersekian detik nggak keluar atau nggak ganti, kita udah ngerasa duh lemot nih gadget gitu ya, lemot nih handphone. Nah itu contohnya, karena handphone kita itu terus-menerus memberikan grafik yang cepat ya, grafik yang cepat. Apalagi kalau main game, Bapak Ibu bayangin itu kalau lihat layarnya, wah itu hitungannya nggak detik lagi ya, seperti mainan zaman dulu kayak Game Boy atau selain yang Tetris yang lambat kita bisa masih ikuti pergerakannya. Kalau Bapak Ibu lihat permainan anak-anak sekarang itu grafiknya luar biasa cepat. Dan grafik yang cepat itu terus menembakkan stimulus ke otak anak-anak kita. Jadi bayangkan apabila anak-anak Anda udah terekspos dengan grafik yang begitu cepat pada usia yang masih muda, itu akan menjadikan otak anak kita ini overstimulus gitu ya. Mereka belum punya kapasitas mengelola stimulus sebanyak itu gitu pada saat, apalagi pada saat masih muda itu penyerapan mereka lagi tinggi-tingginya. Karena itu saya sangat sarankan kalau bisa gadget itu paling awal ya, paling cepat di usia 2 atau 2,5 tahun. 2 tahun pertama banyak berikan anak-anak mainan yang mereka bisa pegang, explore dengan tangan mereka, dengan mulut mereka, itu jauh-jauh lebih baik buat anak-anak kita. Karena gadget ini tadi memberikan grafik yang begitu cepat sehingga bisa terjadi overstimulus kepada otak anak-anak kita. Pada remaja, bukan saja ini instant respon, instant grafik yang cepat, tapi berbahayanya juga adalah gadget ini membuka kepada dunia yang baru.
Sehingga anak-anak ini juga memiliki kesempatan, memiliki identitas yang baru. Mungkin di sini para orang tua atau guru juga menyadari ya, kalau anak-anak kita tuh punya sosial media, username-nya bisa nggak tahu macam-macam gitu ya. Orang Indonesia pakai nama Korea, pakai nama artis-artis, nggak pakai foto aslinya, pakai foto orang lain. Jadi mereka seolah-olah mereka bisa punya digital identity, di mana mereka bebas menjadi diri mereka yang lain. Mungkin mereka nggak suka dengan identitas mereka sendiri, mereka nggak suka dengan warna kulitnya, mereka nggak suka dengan rambutnya, dan mereka menciptakan identitas baru dengan warna kulit dan rambut yang mereka sukai, dengan nama yang mereka sukai, dengan kewarganegaraan yang mereka sukai. Hal ini bisa menjadi bahaya Bapak Ibu sekalian, karena anak-anak ini akhirnya tidak bisa menerima diri mereka sendiri, tidak bisa menerima identitas mereka sendiri, dan mereka akan terus-menerus hidup di dunia digital mereka, di mana bisa saja dan sangat mungkin itu justru membawa pengaruh yang buruk buat anak kita. Yang keempat, gadget ini membuka anak-anak kepada komunitas atau masyarakat yang baru. Kalau kita dulu ya Bapak Ibu, zaman kita dulu waktu kecil, teman-teman kita ya tetangga-tetangga di rumah gitu kan, teman satu gang. Tapi anak-anak kita, teman-teman mereka tuh udah bisa dari negara mana-mana, udah dari mancanegara. Karena gadget ini membuka mereka pada komunitas yang baru. Oleh karena itu ya para orang tua, sangat penting untuk kita memperlengkapi anak-anak sejak dini. Gak hanya masalah adiksi, tapi juga masalah nilai, masalah prinsip, sehingga nanti mereka bisa memilih atau bisa berteman dengan orang atau komunitas dengan yang memiliki nilai dan value yang sama. Oke, langsung aja sekarang yang terakhir. Kemudian apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua? Kita tentu saja bisa mendesain lingkungan. Kita punya otoritas itu di rumah. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita bisa melatih akuntabilitas dan otoritas tergantung dari usia anak. Ya, jadi usia anak makin muda, tentu saja otoritasnya lebih besar di kita. Makin anak dewasa, kita makin memberikan otoritas, tapi di saat yang bersamaan, anak-anak juga harus makin akuntabel kepada kita. Makin bertanggung jawab, dan bisa ada sebuah proses development gitu ya. Makin anak beranjak dewasa, makin besar otoritas yang kita berikan, mereka juga harus makin akuntabel, dan seterusnya. Jadi, itu nggak tiba-tiba diberikan. Anda yang bisa melihat sendiri kesiapan dari anak Anda. Oh, dia dipercayakan hal yang sederhana, dia bisa bertanggung jawab, Anda bisa tambahkan lagi ke hal yang lebih besar. Yang kedua, kita bisa memberikan stimulus yang tepat untuk sistem penghargaan, termasuk aktivitas yang menyenangkan. Jadi, supaya tadi reward system itu nggak kick in gitu ya dengan gadget, kita bisa kasih stimulus yang lain. Kita bisa berikan aktivitas-aktivitas yang juga kicking dopamine, tapi dalam hal yang sehat. Misalnya kita ajak anak-anak untuk melakukan kegiatan sosial. Melakukan kegiatan sosial itu juga mempengaruhi reward system kita ya. Oleh karena itu kadang kita merasa bahagia atau gembira pada saat kita bisa menolong orang lain. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu harus temukan. Jadi anak-anak tidak hanya mendapatkan kegembiraan dari gadget, tapi temukan kegembiraan-kegembiraan lain yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Ajarkan mereka juga mungkin untuk menemukan talentanya, les piano, les nari, kemudian ikut berkompetisi nari dan sebagainya. Itu adalah stimulus untuk reward system yang jauh lebih sehat daripada gadget. Kemudian sebagai orang tua kita juga harus memberikan kejelasan dan konsistensi dari aturan dan rutinitas di rumah. Kalau memang kita memberikan peraturan nih, misalnya tidak ada gadget di dalam kamar, maka kita sebagai orang tua harus pertama menunjukkannya juga dengan melakukan hal yang sama. Yang kedua, menjaga konsistensi. Jadi anak ini nggak bingung. Kemarin mama bilang nggak boleh, hari ini boleh. Kemarin katanya mainnya boleh 1 jam, ternyata hari ini boleh 2 jam. Ketidakkonsistenan ini akhirnya backfire ya kepada rutinitas yang mau kita bentuk. Oleh karena itu, sebelum memberikan sebuah rutinitas atau peraturan kepada anak, benar-benar pastikan bahwa Anda dapat menjaga konsistensinya. Apapun konsekuensi yang Anda katakan kepada anak-anak, Anda harus bisa konsisten dengan apa yang Anda katakan kepada mereka, gitu ya. Say what you mean what you say. Yang keempat, sebagai orang tua, kita tentu saja harus terus-menerus menjaga hubungan baik dengan anak kita.
Biasanya anak-anak itu lari ke gadget karena mereka bosan, mereka nggak bisa ngomong dengan orang tua, tidak ada hubungan yang harmonis dengan orang tua, sehingga mereka lari ke gadget gitu. Nah, tentu saja kita nggak bisa melepaskan gadget dari anak-anak, tetapi hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Harapannya kalau anak-anak menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dari keluarga, anak-anak bisa tetap dengan nyaman dan aman membicarakannya di rumah. Kemudian yang kita juga bisa lakukan adalah komunikasi terbuka dan saling menghormati dalam keluarga. Tadi ya, apabila anak-anak ini udah mulai kecanduan dan sebagaimana, respon kita akan sangat menentukan apakah ini adalah keluarga yang aman untuk anak-anak itu bisa mengekspresikan dirinya dan bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan yang mereka lakukan. Yang terakhir tentu saja orang tua jadilah panutan. Jangan-jangan kita sendiri juga kecanduan gadget. Ya nggak salah kalau anak-anak kita juga akhirnya kecanduan. Bagaimana kita memposisikan gadget di rumah, anak-anak Anda melihat. Kalau Anda memprioritaskan keluarga, memprioritaskan anak-anak Anda lebih daripada handphone Anda, anak-anak akan melihat hal itu. Dan pada saat Anda memberikan peraturan, pada saat Anda mengatakan nilai-nilai tentang bagaimana menggunakan gadget, anak-anak akan melihat contoh nyata dari Anda dan mereka akan memahami, oh ini yang ayah dan ibuku maksudkan. Oh begini caranya pada saat saya bertanggung jawab menggunakan gadget. Sebagai penutup, kadang anak-anak akan melakukan kesalahan ya Bapak Ibu, dan itu adalah hal yang wajar terjadi dalam pertumbuhan. Izinkan anak-anak untuk berproses, jadilah orang tua yang selalu ada buat mereka, menerima mereka kembali dan mengusahakan mereka dapat bangkit dari kesalahan yang mereka buat. Bukan potong kompas, bukan kita yang menanggung konsekuensinya, tapi dampingi anak pada saat anak-anak Anda mendapatkan konsekuensi tersebut gitu. Ada sebuah perkataan atau old proverb yang sangat baik ya, train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. Saya mau garis bawahi kata-kata train. Kata-kata train itu artinya sebuah kedisiplinan yang terus-menerus. Pada saat kita mau anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang mampu menggunakan gadget dengan bijaksana, itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu memerlukan proses training, di mana di dalamnya Anda sebagai orang tua mungkin harus terus-menerus dan berkali-kali menunjukkan, terus-menerus dan berkali-kali membicarakan, terus-menerus dan berkali-kali menegur, mendisiplin. Itu adalah proses dari pendidikan di rumah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, semangat selalu sebagai orang tua. Saya percaya pada saat Tuhan memberikan anak ke dalam keluarga Anda juga diberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik. Semoga mini webinar ini bermanfaat. Apabila Anda merasa ini dapat membantu orang tua lainnya, jangan lupa untuk share kepada mereka, subscribe dan like juga agar video ini dapat ditonton oleh lebih banyak orang. Terima kasih dan selamat menjadi orang tua.